Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, teks bacaan kita dari Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Dalam sebuah balutan tema yang dipersiapkan oleh Majelis Sinode Gemit, Kristus Pencipta Alam Semesta, yang akan saya bagi lagi dalam sebuah sub yang kecil, Kristen Amnesia. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita melihat alam semesta ini, tentunya kita akan kagum dengan segala keindahannya. Dan juga sekaligus kita pasti berpikir, Tuhan itu memang sungguh luar biasa di balik semua keindahan, di balik semua keagungan yang ada. Karena itu kita sadar bahwa Tuhanlah yang ada di balik dari semua keindahan, dari semua keagungan yang ada di dalam dunia ini, di mana Tuhan adalah pencipta yang agung. Hal itu kita ketahui melalui keterangan Alkitab, baik itu di dalam kitab Kejadian dan juga yang ditegaskan kembali di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Sebagaimana tema yang sudah saya sebutkan dengan subtema yang sudah saya sampaikan tadi, bacaan kita di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4 memberikan gambaran yang jelas kepada kita semua tentang keagungan Kristus. Keagungan Kristus memiliki beberapa persamaan atau arti lain yang bisa kita gunakan, seperti kemegahan, kebesaran, keindahan, kemuliaan, dan kehebatan. Semua itu menggambarkan tentang sesuatu yang sangat-sangat begitu mengesankan yang kita lihat di dalam pribadi Yesus Kristus, bahwa Tuhan itu begitu luar biasa. Jadi ketika kita berbicara tentang keagungan Kristus, kita berbicara tentang betapa luar biasanya Tuhan itu, betapa hebatnya, betapa mulianya Tuhan itu, dan kepribadiannya sangat-sangat begitu mengesankan bagi kita orang-orang Kristen. Walaupun ada banyak orang-orang Kristen yang tidak mengagungkan, yang tidak memuliakan, yang tidak mengakui adanya Tuhan, tetapi kita sebagai orang Kristen, kita patut bersyukur karena Tuhan itu luar biasa bagi hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, karena itu di dalam ayat 1 sampai 4 dari kitab Ibrani, sebagaimana yang sudah kita baca tadi, atau yang mungkin kita lihat di rumah kita masing-masing. Kitab Ibrani ini ditulis sekitar tahun 60 sampai 70 Masehi. Pada waktu penghancuran bait suci di Yerusalem yang dilakukan oleh pasukan Romawi tahun 70. Pada saat itu Yerusalem sementara mengalami pemberontakan Yahudi terhadap kekuasaan Romawi. Dan pasukan Romawi di bawah pemerintahan Jenderal Titus, mereka mengepung kota selama beberapa bulan dan berhasil merebutnya, sekaligus menghancurkan bait suci di dalam kota Yerusalem. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini adalah peristiwa penting dalam sejarah orang Yahudi dan juga sejarah Kristen. Karena bagi kita orang Kristen dan bagi mereka orang Yahudi pada waktu itu,
Mereka menganggap bahwa bait suci adalah tempat yang sangat-sangat penting bagi mereka dan juga bagi orang Kristen. Karena itu orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi sangat menghormati tempat tersebut. Tapi tempat yang dihormati itu dihancurkan oleh bangsa Romawi. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam ayat 1-4 memberikan gambaran yang jelas kepada kita semua tentang keagungan Allah, di mana ayat-ayat tadi menggambarkan Tuhan sebagai citra kemuliaan Allah dan gambaran dari wujud Allah. Maksud dari kalimat sebagai citra kemuliaan Allah dan gambaran wujud Allah, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, yang secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai cetakan kemuliaan. Kata karakter dalam bahasa Yunani memiliki arti cetakan atau gambaran. Dan dalam konteks kitab Ibrani, kata ini digunakan untuk menggambarkan Yesus Kristus sebagai gambaran yang sempurna dari Allah Bapa. Dia adalah pencipta, Dia adalah pemelihara alam semesta, Dia juga adalah pewaris segala sesuatu, dan melalui Dia dunia itu diciptakan. Ini menunjukkan bahwa Kristus bukan hanya bagian dari ciptaan itu, tetapi Dia adalah penciptanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita merespon akan pengetahuan ini? Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk menghormati, kita dipanggil untuk memuliakan Kristus dalam segala hal. Kita dipanggil untuk bisa mengakui bahwa Tuhan itu adalah pencipta, Tuhan itu adalah pemelihara alam semesta, termasuk di dalamnya kita manusia. Karena itu kita harus menjalani kehidupan sebagai bagian yang dihadirkan oleh Allah untuk memelihara alam semesta, sebagai bagian dari kita memuliakan Allah yang sudah menciptakannya. Kita juga dipanggil untuk mengagungkan Allah, saudara-saudaraku yang terkasih. Jadi mari kita semua harus ingat bahwa Kristus adalah pencipta. Mengapa hal ini diingatkan kembali oleh kitab Ibrani? Karena kadang-kadang dengan segala aktivitas yang kita jalani di dalam kehidupan setiap hari, kita seringkali lupa Tuhan yang adalah pencipta kita. Melalui kitab Ibrani, kita semua diingatkan bahwa banyak orang Kristen yang akhir-akhir ini sudah amnesia sedu-sedu. Jadi melalui Tuhan dalam kesaksian kitab Ibrani mau kembali kasih ingat kita, orang Kristen jangan amnesia sedu-sedu. Kita harus berusaha untuk menjalani kehidupan yang selalu mengagungkan, memuliakan Allah dalam hidup kita. Jadi dalam segala keberadaan kita, mari kita terus memuliakan Tuhan. Jangan amnesia sedu-sedu. Tuhan memberkati.